Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Nggih, Gus Pundi. Nun sewu karang mau napa dereng bikak grup dadi mboten ngertos Nggak, nembe mawon bikak grup. nggak apa-apa, Mbak. Jadi ini cuman mau konfirmasi aja. Apakah saya Sandro, Mbak? Kenalin dulu, saya Sandro. Iya. Yang dikasih nomor sama Mbak yang SSL itu loh. Oh, Mbak Yuni. Ya, sama Mbak itu yang kemarin diinformasikan bahwa orang tua jenengan itu pulang ke Rahmatullah kan dari tanggal Iya. 20 di Ruton J. Iya. Nah, Heeh. yang ingin saya tanyakan apakah memang jenengan sudah lapor dan sudah ditanggapi disuruh nunggu dari pihak KJRI? Iya, saya udah lapor, tapi kan KJRI minta surat-surat dari Indonesia. Oh. Surat apa kalau boleh tahu? Surat keterangan tidak mampu. Oh, oke, siap. Terus apa surat kuasa penerima jenazah, itu aja. Oh, kan ya yang dari Indonesia ya. Karena kan Iya. posisinya. Dan kalau boleh saya nanya, jenengan kan anak putri kandungnya juga ya? Iya. Nomor berapa? Anak nomor keberapa? Pertama. Oh, pertama. Oke, berarti Iya. surat-surat sudah dibikin ya dari Indonesia ya? Sudah. Mungkin hari Sabtu sampai hari Minggu lah. Pokoknya sampai ada libur baru diurusi ya. Iya. Nah, terus besok Minggu saya langsung ke KJRI. Oke, berarti sudah aman ya. Jadi pertanyaan saya lagi, apakah jenengan sudah menengok jenazah ibu? Saya pokoknya terakhir ibu meninggal tuh saya nungguin sampai masuk ke ruang mayat. Oh, berarti jadi masih bisa melihat ya? Sudah sampai ke ruangan itu yang nganterinnya? Iya, masih bisa melihat, tapi sekarang udah nggak bisa. Oke, yang penting kan pihak KJRI kan sudah mengetahui, jadi tidak perlu risau kan? Fotonya juga ada kok. Oh, fotonya. sudah. Oke, ya sudah, kalau begitu ya sudah tidak perlu merisaukan, tinggal bagaimana nanti KJRI-nya yang bekerja dan kapan akan diberangkatkan pulang. Jadi tidak ada persoalan ya, surat-surat kan juga sudah diberesin semuanya aman ya. Permasalahan cuma untuk biaya rumah sakit itu ngurusnya gimana? Oke. Jadi nah tadi ada sempat informasi juga. Biasanya kalau mengurusi untuk biaya dan semuanya karena almarhumah sudah meninggal, kita biasanya menghubungi social welfare. Iya. Nah, nanti saya juga ada temen yang biasanya ngurusi untuk social welfare-nya. Nanti sampean saya mohon maaf, jadi mohon izin nomor jenengan tak berikan sama Mbak E ya. Mbak E namanya Mbak Alin. Nanti mungkin jenengan bisa tanya aja, Mbak, untuk penanganan di social welfare-nya bagaimana. Jadi seperti itu, saya jadi penghubung aja. Karena saya sebenarnya diinformasikan sudah hampir 3 hari atau 4 hari yang lalu, kebetulan saya masih posisi di Jakarta. Kemudian hari ini sudah balik ke Hong Kong, makanya saya menanyain ke jenengan apakah prosesnya sudah berjalan atau semuanya, dan ternyata kan sudah berjalan. Tinggal kekhawatirannya di social welfare-nya ya, yang untuk biaya rumah sakit. Bahasa saya juga minim toh. Jadi kalau nggak ada yang damping itu saya nggak begitu ngerti gitu loh. Inggris pun minim, Kantonis pun minim gitu. Oke, kalau kayak begitu nomornya jenengan saya mohon izin ya tak sampaikan sama Mbak Alinnya ya, yang biasanya mengurusi juga nganterin ke KJRI atau menjembatani, dan beliaunya tadi juga ngomong ya boleh Mas sampean kasih saya nomor ahli warisnya atau anaknya, hubungannya nanti biar enak, biar nggak terlalu banyak orang yang ikut ABCD EFG HIJ. Dan tadi juga mbaknya juga berpesan berhati-hati juga untuk donatur. Kan kemarin saya juga sempat disampaikan untuk donatur dan segala sesuatunya kalau memang sifatnya untuk berbela sungkawa, ucapan bela sungkawa ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ngomongnya donatur dan pembiayaan, karena negara semuanya yang akan menanggung kepulangannya. Cuman karena mungkin gugup dan panik dan nggak ngerti dari rumah sakit seperti apa prosedurnya, kan itu bisa nol. Nanti yang menjelaskan Mbak Aling sendiri yang biasanya bantu, dan beliaunya mungkin
kalau bisa besok akan ketemu sama jenengan, saya kasih nomornya jenengan ke Mbak Eyalin, mudah-mudahan ada kejelasan dan keterangan dan akhirnya sudah proses dan baik-baik saja semuanya. Jadi itu gimana? Maaf sebelumnya, soal donasi itu bukannya gimana-gimana ya, soalnya kita berkali-kali ke KJRI itu bilang saya tidak menjanjikan seperti itu. Jadi kan kita mikirnya takutnya nanti kita benar-benar jong, kita nggak ada dana dan seperti itu. Jadi bukannya kita terus nyari pembiayaan yang itu enggak. Jadi karena jagani jagani kan, iya, siap. KJRI-nya bilang tidak menjanjeni gitu. Jadi kan kita kan pikirannya khawatir. Siap. Oke, nggak apa-apa, siap ya. Kita tidak menyalahkan siapapun dan apapun dan bagaimanapun karena kita harus merunut kronologisnya bagaimana dan seperti apa. Tapi oke lah, data sudah valid, nanti saya kasihkan. Mudah-mudahan nanti ada yang menemani sampean untuk mengurusi ini semuanya. Kalau sampean juga butuh sesuatu yang ibaratnya mau, Mas aku kok gak tatak dewe, bisa nggak saya dibantu? Nah, sampean boleh hubungi saya, nggak ada masalah. Jadi biar namanya juga orang lagi berduka kan, terkadang segala sesuatu juga mau ngomong mau semuanya kan masih shocknya masih ada kan gitu. Pikirannya juga emang kacau kemarin kan pas ke KJRI nggak bisa menjanjikan, pokoknya bilang bla 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 bla. Saya itu udah pusing, itu saya jatuh Mas di MTR sampai kakinya bengkak. Oh iya, oke ya, memang nggak ada yang nemenin ya, sampean nggak ada yang nemenin ya. Benar ya, karena ya saya tahu, saya ikut merasakan ya, walau namanya juga lagi bersedih ini belum juga 1 minggu dan orang tua dan bagaimana dan seperti apa pasti bisa merasakan hal itu. Makanya nanti kalau seandainya ya boleh dikabari kalau untuk butuh ditemenin, kalau serasa nanti takutnya kalau ada bagaimana dan bagaimana kan nggak ada yang nolong juga kan repot, mau nelpon 99 nanti juga malah bingung majikan nginfoin, jadi kayak gitu. Oke lah Mbak mungkin besok minggu langsung ke KJRI aja. Oh siap, nanti makanya biar juga dilempengkan, biar ada yang membantu, karena beberapa kasus seperti beberapa kepulangan jenazah Mbak Alin soalnya sering kali ya kan berkoordinasi dengan KJRI ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan apa yang menjadi kekhawatiran Mbaknya itu tidak terjadi kan, harapannya kita seperti itu ya, negara bisa bertanggung jawab atas warganya dan bisa diselesaikan sampai ke tanah air. Soalnya kalau saya dari pihak BP2MI, saya sudah laporkan datanya semuanya dan pihak BP2MI juga sudah melaporkan ke bagian Protkons dan kita akan menunggu konfirmasi yang dari pihak BP2MI-nya, dan ketika sudah nyampe di Jakarta, BP2MI sudah siap dengan mobilnya untuk diantar ke peristirahatan terakhir di tempat alamatnya jenengan. Itu kalau dari Indonesia. Cuman kalau yang dari luar negeri menuju Indonesia itu tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri. Dan mudah-mudahan KJRI bisa membantu dan apa yang menjadi kekhawatiran Mbak bisa teratasi. Dan mungkin sekali lagi saya turut berbela-sungkawa, nggak perlu sungkan kalau mau butuh telepon dan bagaimana, saya menyediakan diri, tinggal dihubungi aja, kita bisa janjian atau seperti apa. Gitu aja. Berarti besok minggu mungkin kalau saya ada kesulitan bisa telepon jenengan. Ya, nanti kalau Mas mau menghadap atau bagaimana. Nah, ini kan juga yang sesama perempuan juga Mbak Alin, kebetulan dia juga sudah terbiasa ngurusi jenazah yang lebih ahli kan, makanya saya tadi telepon beliau terus tolong dikasihkan datanya, terus data putrinya juga tolong saya dikasih. Kalau ngobrolnya sesama perempuan kan lebih enak, walaupun saya sih nggak ada masalah, pokoknya ada yang butuh ditemenin ya nanti kita akan datang. Gitu aja Mbak Sehat selalu Mbak matur sembah nuwun. Nah, sehat selalu pokoknya, semangat. Assalamualaikum. Oke teman-teman semuanya, ini dari pihak keluarga almarhumah. Jadi ya mudah-mudahan ya kan benar-benar pemerintah kita itu memberikan bantuan dan memang ini sudah menjadi kewajiban. Nah, namanya juga
anaknya ya kan, ketika orang tuanya meninggal itu bagaimana perasaannya, jadi kalutnya, terus bagaimana ini nanti harus seperti apa, kayak apa. Dan kebetulan juga ada disampaikan, dan itu dari pihak KJRI kalau menyampaikan saya berusaha sekuat tenaga ya, tapi tidak menjanjikan. Nah ini kan menjadi persoalan. Jadi seharusnya kalimat itu ya sebijaksana mungkin lah, walaupun kalimatnya itu tidak salah, tapi yang dihadapi ini adalah anaknya, bagian dari ibunya ya. Kalau apapun mungkin kita bisa mentolerir atas yang sedang meninggal, ini kan kena musibah dan ini anaknya, bukan siapa-siapanya. Jadi mohon juga diperhatikan bahwa kalaupun mungkin juga stafnya dari KJRI nggak tahu, atau mungkin ini anaknya ataupun dianggapnya siapa, bukan bagiannya, jadi mungkin seperti itu. Tapi kita tidak akan pernah menyalahkan siapapun ya, namanya juga proses dan prosedur, dan ini sudah menjadi tanggung jawab negara. Terlepas yang meninggal itu statusnya overstay, statusnya masih di dalam majikan atau apapun, ini akan menjadi hal yang tidak perlu dirisaukan. Ya mudah-mudahan kita bisa memberikan dorongan semangat dan kekuatan serta doa dari teman-teman semuanya bagi almarhumah, semoga bisa diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkannya tetap diberikan ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi cobaan ini. Sekali lagi itu dari saya, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.